Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel Mager Materi Geografi. Materi kelas 11 kali ini adalah materi bab baru tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia serta di dunia, atau cabang materi geografinya yaitu biogeografi. Sebelum kita membahas tentang arti biosfer dan persebaran flora dan fauna, kita membahas dulu tentang adaptasi, ekosistem, lalu kemudian ada pula komunitas atau suksesi. Fungsinya kita memahami tentang pengertian dari adaptasi, yaitu kita mengetahui hewan ataupun tumbuhan bagaimana ketika beradaptasi di lingkungan baru ataupun di suhu serta di iklim baru. Yang pertama adalah pengertian adaptasi, yaitu penyesuaian diri terhadap lingkungan yang berbeda dari daerah asalnya akan menghasilkan makhluk baru yang berbeda pula. Hal ini yang terutama menyebabkan terjadinya keanekaragaman hayati. Artinya pengertian adaptasi ini adalah penyesuaian diri suatu hewan ataupun tumbuhan ketika ada lingkungan baru ataupun ada anomali cuaca bahkan iklim. Adaptasi ini terbagi menjadi adaptasi fisiologis, yaitu penyesuaian fungsi fisiologis tubuh untuk mempertahankan hidupnya. Sebagai contoh adalah seekor ular melakukan perubahan kulit atau pergantian kulit ketika pergantian musim ataupun mengalami iklim yang pancaroba. Lalu ada adaptasi tingkah laku, merupakan adaptasi yang didasarkan pada tingkah laku hewan ataupun tumbuhan. Misalkan contohnya adalah pura-pura tidur ataupun pura-pura mati. Itu adalah suatu tingkah laku hewan yang sering kita lihat atau amati ketika mengalami suatu ancaman dari lawan ataupun mengalami perubahan iklim. Selanjutnya ada adaptasi morfologi, di mana suatu hewan ataupun tumbuhan melakukan penyesuaian bentuk tubuh untuk kelangsungan hidupnya. Nah, morfologi ini maksudnya adalah bentuk muka bumi yang mengalami namanya kebakaran hutan ataupun mengalami suatu pencairan es ketika di kutub. Maka hewan yang ada di kutub itu akan melakukan adaptasi morfologi. Seperti istilahnya ketika kebakaran hutan nih, maka beberapa hewan yang ada di sana akan melakukan penyesuaian diri, di mana suhu udara akan terjadi panas ketika akan terjadinya kebakaran hutan. Sedangkan suksesi yaitu komunitas yang terdiri dari berbagai populasi bersifat dinamis dalam interaksinya, yang berarti dalam ekosistem mengalami perubahan sepanjang masa. Nah, arti suksesi ini yaitu suatu komunitas hewan ataupun tumbuhan. Seperti contoh, suksesi ini adalah komunitas flora di dataran tinggi, maka paling banyak adalah flora pinus ataupun cemara yang bentuk daunnya seperti, salah satu cirinya adalah berbentuk jarum. Setelah memahami tentang pengertian adaptasi dan suksesi, lalu kemudian ada pula populasi, yaitu kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu. Seperti contoh hewan kuda Nil, di mana hewan kuda Nil ini dengan populasi yang sangat banyak di sungai Afrika atau sungai Nil, ataupun beberapa burung bangau yang dimana populasi sangat banyak di beberapa daerah sungai Nil, yaitu di benua Afrika. Sedangkan komunitas tadi adalah suksesi suatu komunitas, sedangkan komunitas ini pengertian adalah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Komunitas derajat keterpaduan yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan individu dan populasi. Lalu yang terakhir di sini ada ekosistem. Antara komunitas dan lingkungannya selalu terjadi interaksi. Interaksi ini menciptakan suatu ekologi, yaitu dinamakan ekosistem. Nah, kita langsung tentang pengaruh faktor dari persebaran flora dan fauna di dunia. Jadi kita tadi di awal kita memahami tentang pengertian adaptasi, suksesi, ada populasi, komunitas, bahkan populasi.
Faktor sebaran flora dan fauna di dunia antara lain adalah faktor iklim. Faktor iklim ini yang pertama ada suhu dan cahaya matahari, di mana tinggi rendahnya intensitas penyinaran matahari tergantung pada sudut datang sinar matahari, letak lintang, jarak atau lokasi daratan terhadap laut, ketinggian tempat, dan penutupan lahan oleh vegetasi. Ini akan mempengaruhi persebaran flora. Lalu kemudian dari faktor iklim selanjutnya adalah angin. Yang maksudnya angin ini adalah suatu udara yang bergerak dalam proses alami yang terjadi di atmosfer. Angin berfungsi sebagai alat transportasi yang memindahkan uap air dan kelembapan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Yang ketiga dari faktor iklim selanjutnya adalah kelembapan udara, yaitu banyaknya uap udara yang terkandung dalam udara. Kelembapan udara berpengaruh langsung terhadap kehidupan tumbuhan. Dan yang terakhir dari faktor klimatik atau iklim, yaitu curah hujan, sangat berpengaruh pada sumber air yang utama untuk pemenuhan kebutuhan organisme adalah hujan. Yang kedua adalah faktor edafik atau tanah. Tanah merupakan media utama bagi pertumbuhan berbagai jenis vegetasi. Sifat-sifat tanah seperti tingkat kegemburan, tekstur, kadar udara, kadar air, dan mineral sangat menentukan jenis tanaman yang tumbuh di tempat tersebut. Lalu yang ketiga adalah faktor fisiografi atau relief permukaan bumi, meliputi tinggi rendahnya permukaan bumi dan bentuk lahan, di mana tinggi rendahnya suatu tempat mempengaruhi angin dan suhu udara yang ada. Yang keempat adalah faktor kehidupan atau biotik. Manusia merupakan faktor biotik yang berpengaruh paling dominan terhadap tatanan kehidupan makhluk hidup di permukaan bumi. Artinya, manusia dapat membudidayakan beberapa jenis tumbuhan dan binatang di luar habitat aslinya, sehingga dapat melestarikan makhluk hidup. Namun, manusia juga bisa mengubah bentang alam yang ada seperti hutan alami menjadi daerah pertanian atau pemukiman, maka akan mempengaruhi pula persebaran flora dan fauna pada suatu tempat. Baik, materi hari ini saya akhiri tentang dasar dari ilmu biogeografi, yaitu persebaran flora dan fauna. Pada dasarnya, faktor persebaran flora dan fauna sangat berpengaruhi pada tatanan kehidupan di muka bumi. Semestinya kita sebagai manusia dapat menjaga alam dan tumbuhan serta hewan. Jangan lupa untuk subscribe, like, serta share pada channel ini. Semoga bermanfaat serta dapat berkembang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.